Sumberharung awalnya dari sejarah dari tahun 46 Ngarsa Dalem Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat itu mengeluarkan maklumat yang terkenal dengan nama Blengketan. Maklumat tersebut berisi bahwa wilayah sekarang ini menjadi Sumberharung itu terdiri dari 4 kelurahan saat itu. Ada Kelurahan Puluhan, Hitam Dukuh, Sejati Pasar, kemudian Sermo. Maklumat tersebut berisi bahwa 4 wilayah tersebut diblengket, artinya digabung menjadi satu yang pada akhirnya menjadi Sumberharung. Itu tahun 46. Secara umum Sumberharung memiliki beberapa pesan yang nyaman, kemudian asri dan ramah. Itulah 3 hal yang tergambar dari Sumberharung yang lokasinya di pedesaan seperti itu. Saudara-saudara, Anda saksikan, kita tunggu upaya Pangeran Dwi angkat dari jadi belum berakhir, luar biasa kembali. Kami memiliki beberapa kegiatan yang mungkin berkesan dan setiap tahun itu sangat dirindukan. Yang pertama Pordes atau Pekan Olahraga Desa, yaitu beberapa cabur kita lombakan, di antara lain yaitu futsal, kemudian bola voli, kemudian ada juga catur, atletik dan sebagainya. Dan satu lagi yang masih dalam cakupan Pordes yaitu lomba tradisional yang mungkin sekarang sudah tergerus oleh zaman. Kita coba lestarikan dengan berbagai perlombaan antar dusun. Kalau bahasa Indonesia Sumberharung itu kan berarti sumber itu kan mata air. Arum sendiri dari kata harum, artinya sumber mata air yang harum. Itu saja secara fisiologinya, harapannya ke depannya Sumberharung memang benar-benar menjadi sumber mata air yang harum untuk warganya sendiri maupun untuk Mayudan dan daerah istimewa Jakarta secara luasnya. Harapannya nanti Sumberharung bersama pemerintah kelurahan bisa menggandeng pemuda-pemuda di Sumberharung agar bisa menciptakan Sumberharung yang nyaman, Sumberharung yang ramah seperti itu. Tempat ini bernama Sendang Jatiningsih, Ratu Perdamaian. Tempat ini dikonsep untuk tempat wisata religi umat Katolik. Tempat ini berawal sekitar tahun 1984. Tempat ini mulai diinisiasi oleh masyarakat setempat untuk tempat religi, tempat wisata umat Katolik, tidak hanya di lingkungan setempat sini, tetapi untuk seluruh masyarakat sekitar, terutama wilayah ini masuk di wilayah paroki Klepu yang berpusat di Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu. Awal konsepnya memang untuk umat yang ada di paroki Klepu, tetapi lama-kelamaan karena perkembangan dari waktu ke waktu, maka tempat wisata ini semakin dikenal oleh banyak orang. Sampai saat ini kurang lebih untuk pengunjung setiap tahunnya di Sendang Jatiningsih ini bisa mencapai sekitar 20 ribuan setiap tahunnya. Di bulan Mei maupun Oktober itu menjadi puncak kunjungan wisata religi di Sendang Jatiningsih ini. Di 2 bulan itu pasti full di sini. Di samping itu juga ada hari-hari libur seperti Sabtu, Minggu dan libur-libur tahun pembelajaran yang tempat ini juga banyak dikunjungi. Bahkan bisa sampai pengunjung dari Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Surabaya yang memang sengaja untuk datang ke tempat ini mencari suasana lain, tempat religi yang terbuka.
Nah, silakan saja umat Katolik dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara maupun di luar negeri, silakan untuk berkunjung ke sini, tempat wisata religi umat Katolik yang ada di Kaluran Sumberharum. Tempatnya di Sendang Jatiningsih, Ratu Perdamaian. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Masjid Jami Diponegoro ini lokasinya adalah Jatipasar, tapi blok ini blok masuk Sejati Bogor, Sumberarum, Moyudan. Masjid Jami Diponegoro ini didirikan 1956. Namun demikian masjid ini sebelum diresmikan itu sudah dipakai sejak lama, sebelum masjid ini jadi bangunannya, artinya sempurna gitu. Ini sudah dipakai untuk sholat jamaah dari anggota jamaah Jatipasar ataupun Sejati Bogor ini. Kemudian di komplek ini ada 7 sendang. Istilahnya pun istilahnya dari istilah Jawa itu sendang pitu gitu. Sendang pitu. Ada 7 sendang yang juga ada di komplek masjid ini. Jadi yang sebelah utara, sebelah timur, kemudian sebelah selatan masjid ini ada. Dari sendang-sendang yang ada ini memang juga dimanfaatkan oleh warga masyarakat, ya terutama untuk kepentingan tempat wudhu atau tempat bersuci, kemudian juga digunakan untuk mandi, juga digunakan untuk mencuci, kemudian juga digunakan untuk diambil air minumnya, karena dari 7 sendang ini ada satu yang airnya itu paling jernih dan rasanya paling enak. Mengapa ini disebut juga Jami Diponegoro? Itu karena memang ada kaitannya dengan sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro yang memang konon dulu Pangeran Diponegoro ini sempat singgah di sini dengan beberapa prajuritnya, juga melakukan sholat. Jadi awal mula dulu sih karena saya dari SMA suka balapan, gestrek gitu kan. Ya seneng kalau lihat motocross, kalau zaman dulu kan masih lihat di TV, seneng. Jadi itu ada tertarik, terus itu ikut balap yang lokal lah, terus lokal. Dulu pada waktu itu sekitar 2002 itu ada komunitas trail yang masih lokal itu namanya Terjal dulu. Terus dulu waktu zaman itu belum ada event, jadi masih apa ya, cuma undangan temen, esok minggu ngetrail nih aku, udah kita kesana rombongan, terus kita nanti makan siang itu kita buka helm, saya iuran buat makan siang kayak gitu. Belakang semakin banyak klub yang itu. Sekarang saya gabung juga di Pekok Nusantara. 2 kali jadi event waktu itu. Pertama untuk event apa ya, Sawalan kalau nggak salah waktu itu. Kita jalur di sini juga. Terus yang kedua tak bikin untuk acara baksos waktu Covid. Itu kita bikin acara baksos di sini. Itu Trek Sumberharum. Kadang-kadang ada yang bikin untuk satu kompetisi gitu kan. Misalnya ini event Trabase MAT gitu kan. Nah, di situ ada
ada ininya, ada sesi balapnya. Cuma yang ikut kan nggak semuanya ikut, cuma yang mau ikut aja itu. Ada itu. Terus kadang ada setiap event tuh pasti ada tanjakan berhadiah kayak gitu lah. Bisa duit, bisa trofi, macam-macam. Sebenarnya kalau pengurusnya dari tim lokal, anak-anak Trabas lokal itu yang mengelola gitu. Kadang kalau nggak dipakai gini ya jadi lebih baik. Nanti kalau mau dipakai baru kita kesini gitu loh. Karena itu kan kita lewatnya tebing-tebing, pinggiran kali sungai, terus tanjakan masuk ke ladang lahan ya gitu kan. Di sini dulu pernah buat event ini juga, jeep sekitar 2017 atau 2018 itu sebelum COVID kan dulu pernah ada balap yang SCS untuk yang jeep 4x4 itu. Pendatang dari Malang ada, dari Bandung ada. Untuk jalur sih nggak ada perluan ya, mungkin ya karena pendek aja ini nggak bisa panjang. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dieksplor. Banyak kalau mau dibikin, cuma kalau turun naik jadinya panjang. Terus ini ada tebing yang tinggi, itu tinggi sekitar 8 meter, 10 meter lah. Nggak belum pernah dicoba juga, itu harus bikin jalur dulu kalau nanti coba. Sini tuh pasti aktif. Jadi untuk treknya itu kalau daerah sini itu apa ya? Ini ngarani tim Celekunik, karena tanjakan tapi nggak ada awalannya kayak gitu. Ngepe, terus tanjakannya kebanyakan harapannya sih di masyarakat jangan memandang sebelah mata, khususnya anak-anak dulu mungkin kadang suaranya mengganggu, tapi lihat wadah itu bahwa itu mewadahi mereka daripada mereka anak-anak itu untuk menyalurkan hobi ya. Tidak banyak kita dari anak-anak itu kita juga membantu masyarakat yang susah. Kita ada aksos, kita ada iuran dana sosial itu lihat juga. Terus harapannya untuk ini ya penduduk Indonesia semakin bertambah karena masih banyak generasi kita yang akhirnya nanti pengen ikut ini, karena ini juga ada olahraga itu, kita jadi tambah sedulur, kita jadi tambah teman ya, seru karena di komunitas trail ini saya jadi bisa ke hampir seluruh Indonesia lah gitu. Mungkin kalau saya nggak ngerti ya saya nggak kemana-mana, cuma di rumah dalam gua apa petani wis ngono tok wis ora tekan ndi. Karena ada komunitas ini, ya itulah hal-hal positif yang saya ambil di situ gitu. Saya bisa olahraga, saya bisa silaturahmi dan punya saudara banyak di luar pulau gitu. Dulu kan di sini itu kan mayoritas penenun semua ibu-ibu itu. Kalau dulu kecil itu membantu orang tua, tapi kalau udah sekolah udah kerja nggak membantu lagi. Tapi kalau udah berumah tangga kan di rumah ngomong. Kalau ngomong itu maunya kerja itu apa yang bisa di rumah, karena di sini mayoritas tenun ya mencoba untuk menenun. Tapi waktu itu awalnya polos, belum warna-warni. Terus ada sebuah komunitas yang mengajak untuk berinovasi. Kita mulai berinovasi dengan ini yang warna-warni, nggak polos lagi. Setelah itu nggak cuma dibikin stagen aja, tapi dibikin produk-produk kayak tas, dompet, ya pokoknya macam-macam dari produk-produk stagen warna-warni. Karena di rumah itu udah ngomong itu mau kerja apa, mau yang bisa sambil ngomong ya, karena emang dari dulu udah pernah menenun itu ya, mencoba untuk menenun ini. Makanya kita membentuk usaha bersama, koperasi
yaitu berawal dulu dari sebuah komunitas Dream Daily namanya. Kalau selama pandemi ini yo seperti yang lainnya Mas, agak sepi, emang nggak ada sih. Kalau dulu kan kita selalu ikut pameran-pameran di mana-mana gitu loh, tapi karena selama pandemi ini nggak ada pameran, ya paling kalau ada pesanan aja 1-2. Bisa buat souvenir yang banyak itu Mas. Kemarin sebelum pandemi kan ada pernikahan itu loh. Pernikahan kan biasanya rame-rame itu bikin souvenir dari kain ini. Tapi karena sekarang pernikahan itu jadi selama pandemi ini jarang, hampir tidak ada yang pernikahan yang itu. Ya karena kita menggunakan tenaga manusia Mas. Nek mesin itu kan udah ya tetap hasilnya beda dari mesin loh. Kita masih melestarikan yang tradisional. Memang itu kita nggak beralih ke mesin. Dulu awal-awalnya sih ragu-ragu. Dulu itu ya untuk mengajak ini ke tenun yang warna itu pun susah juga Mas. Sampai sekarang pun cuman beberapa aja, soalnya karena penjualan yang warna itu agak susah dibanding dengan penjualan yang polos-polos. Kalau yang polos-polos kan sudah ada pengepul, di mana-mana itu ada. Tapi kalau untuk warna ini kan cuma tergantung pesanan aja. Kita bisa bikin produk tenun yang lurik ini. Yang ini desa sini yang pertama kali bikin. Dulu ada pasar tenun rakyat itu toh. Terus setelah itu kita bikin kayak ya desa wisata. Terus ada yang kalau mau latihan menenun bisa, mau latihan bikin produk. Harapannya tenun ini semakin dikenal masyarakat, semakin maju, usaha kita juga semakin meningkat buat menambah penghasilan lah yang jelas ya. Terus gimana ya, banyak masyarakat yang ingin lebih memajukan tenun warna-warni lah, terutama di desa ini. Saya Sudarto, saya Direktur BUMDes Arum Sejahtera Sumber Harum. Yang akan kami kembangkan, rencana untuk pengembangan ataupun pemasaran atau yang sudah ada di BUMDes sekarang ini, BUMDes sudah menjual beras ke ewarung atau menjadi supplier beras. Nah, pengembangan kami rencana akan kami buat beras khusus dari Sumber Harum. Nanti pemasarannya itu rencana dari BUMDes kami buat beras organik agar petani ada nilai tambah yang lebih
karena kalau beras biasa saya rasa dari sisi ekonomis begitu petani pas-pasan. Tapi kalau beras organik saya rasa pemerintah pun tidak membatasi beras itu mau dijual berapa. Namun kalau beras biasa, beras medium nanti pasti akan dibatasi oleh harga di pasaran. Sangat tergantung dengan itu. Jadi kami akan mengembangkan potensi yang di Sumber Harum cukup banyak sekali. Petani di Sumber Harum banyak sekali yang produksi beras, cuman masih beras dalam konteks beras biasa, beras medium. Tapi kalau nanti bisa ke arah beras organik dan beras lokal yang kita pasarkan lewat BUMDes, rencana kita akan buat branding beras BUMDes, beras organik dari BUMDes Sumber Harum. Insya Allah petani akan lebih sejahtera. Dalam hal BUMDes pengembangan, kali ini kami bekerja sama dengan desa atau pemerintah kalurahan begitu untuk menggelar PAMDUS, atau nanti kita dari BUMDes istilahnya membentuk unit PAM, unit pelayanan air minum yang untuk melayani masyarakat umum. Harapan kami masyarakat umum ini bisa terlayani air bersih, karena selama ini kalau musim kemarau masyarakat merasa kekurangan air. Minimal kita akan melayani kebutuhan air minum. Walaupun mungkin kedepannya kita kalau nanti airnya memang bagus gitu, dari sisi mineral dan lain sebagainya yang ada di kandungan air, kita mungkin akan membuat air kemasan. Walaupun itu masih jangka agak panjang, tapi minimal kali ini akan kita kembangkan unit PAM atau unit pelayanan air minum untuk masyarakat umum.